Manusia itu ada sifat senang dan ada sifat sedih. Tetapi sedih jangan membuat kita terlena. Dan biasanya kalau orang sedih itu selalu mengurung diri, kebanyakan murung atau apa. Tapi coba perlahan, sebab hari pertama kita sedih, kita bawa aja tidur dulu. Hari kedua sedihnya pasti berkurang, nggak mungkin hilang. Ketiga akan lebih berkurang. Tetapi kita harus optimis. Kita bangkit dengan kita yakini bahwa ada Allah yang akan memberi keringanan buat kita. Allah tidak akan membebani umatnya dengan beban yang tidak mampu kita pikul. Kita harus bukan hanya yakin, tapi hakul yakin bahwa itu akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, masalah keterpurukan kita makin berkurang, sehingga optimisme akan mulai bangkit, dan ini kita harus gerakan dengan positif. Biasanya orang kalau sudah terpuruk, lalu berpikir mau yang negatif aja. Nah itu kita harus kuasai. Di dalam diri kita itu ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan, kekuatan setan. Tinggal bagaimana kita memanage. Insya Allah kita bisa memanage dengan baik. Banyak kadangkala saudara-saudara kita umat beragama, dia selalu bilang, Tuhan kenapa saya kok nggak didengerin? Tuhan kenapa kejam nggak bantu saya? Bukan, Tuhan bukan kejam, tapi Tuhan sedang menempa hidup kita. Ya kan, selalu kan bilang, Innallaha maha sabirin. Allah itu ada ayatnya, orang sabar kekasih aku, kasih Allah, gitu kan. Nah, jadi dia melihat kesabaran kita. Begitu kita sabar sedikit lagi, datanglah masa kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, tetap harus optimis. Nah, kadang-kala kita perlu curhat, perlu konsultasi kepada orang-orang terdekat. Pertama kita harus punya mimpi. Mimpi harus dibuat kenyataan. Jangan mimpi jadi hayalan. Saya selalu bermimpi di waktu muda. Andai kata saya bisa jadi orang kaya, betapa senang hidup saya selain membuat bangga keluarga, terus berbagi kepada tetangga. Makanya saya datang ke toko buku, yang saya baca bukan buku pelajaran, tetapi bagaimana menjadi orang sukses. Terus kemudian saya berteman, nah ingat ini, berteman saya nggak mau di kalangan seumuran saya. Saya selalu berteman kepada senior-senior. Karena apa? Kalau saya berteman kepada seumuran saya, ilmunya itu-itu aja. Saya waktu itu umur 17. Saya berteman dengan supir truk, dengan marketing rokok. Setiap pagi saya ikut ngumpul sama mereka. Sebelum mereka berangkat jam 7 saya ngumpul ngobrol. Saya dengar 17 tahun itu. Iya, 17 tahun ngobrol sama orang yang 35-an umurnya. Benar. Tapi saya mendapat pengetahuan dari mereka. Terus sore mereka pulang. Terus mereka habis jam 4 pulang, mereka istirahat sebelum pulangnya. Terus ngobrol lagi. Kita ngobrol, ngalor ngidul aja. Tapi saya banyak mendapatkan ilmu yang saya nggak dapat di kalangan teman-teman seumuran. Karena kan mereka asam garamnya lebih banyak. Orang bilang zaman sekarang sebenarnya bukan out of the box, tapi ilmu jalanan. Nah, jadi ya itulah, kadangkala kita modifikasi ilmu jalanan dengan ilmu sekolah menjadi tengah-tengahnya ilmu yang paling tepat lah begitu. Sekolah itu wajib kita terus ambil. Sekolah itu wajib. Ya, tetapi jangan meremehkan ilmu-ilmu jalanan. Ilmu jalanan itu semacam ekskulnya lah. Jadi tambahan ilmu yang akan memperkokoh ilmu kita yang di sekolahan. Sekolah itu mengajarkan kita sistematika berpikir. Harus itu, ilmu itu kan gak harus di sekolah saja, tetapi kadangkala kita bisa nonton game, nonton TV, kita ambil baik-baiknya. Makanya jangan suka nonton film horor. Oh gitu ya Pak? Itu kalau gitu ya? Kalau anak-anak mau bangkit sukses, adik-adik kita banyak nonton film-film kayak film-film orang perebutan suksesnya mengambil perusahaan atau apa. Dulu saya tuh masih TVRI, belum ada TV swasta. Itu saya ada nonton satu film Dallas namanya itu. Itu bagaimana seorang pengusaha minyak begitu kayak main catur, dia ambil langkah begini, ini harus langkah begini, akhirnya skakmat gitu kan. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya, karena waktu itu TV cuma satu, jadi hari-hari nonton itu, sehingga saya mulai implementasikan di dalam kehidupan. Mimpi penting, tapi buatlah mimpi itu jadi kenyataan.